warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kadang tuh Bu. Kadang Diulangi ya Bu. Walaupun kecil ya. rada deketin ke mic-nya teh. Iya. Iya, iya, mangga. Ada udah, Dek. Jelas. Mohon rada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di webinar City Beach 6. Alhamdulillah saat ini saya ditemani oleh Ibu Rinrin sebagai moderator dan Pak Ade sebagai narasumber. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya serahkan acara ini kepada Ibu Rinrin. Dipersilakan Bu Rinrin. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Mudah-mudahan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun cuaca sedikit mendung, tetapi datangnya hujan adalah barokah bagi kita semua. Pada hari ini tepatnya hari Selasa tanggal 21 April 2020 ya, kebetulan bertepatan dengan hari Kartini ya, makanya saya pakai baju kebaya nih. Ya, Bapak Ibu tentunya sudah tidak sabar ingin menunggu presentasi atau makalah atau yang akan disampaikan oleh Pak Ade ini ya. CV-nya tidak lengkap, jadi nanti Pak Ade yang akan melengkapi. Yang jelas beliau seperti yang kita lihat di dalam flyer ya, beliau bernama lengkap Bapak Ade Muhammad LM SPD, berasal atau mengajar di SMK Sekolah Menengah Budi Bakti Utama. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja menyimak apa yang akan disampaikan oleh Pak Ade Muhammad. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Hari ini saya akan mencoba untuk memaparkan sebuah materi yang insya Allah mungkin ini bisa diaplikasikan gitu ya di tempat Bapak Ibu bekerja ya, di sekolah gitu ya. Yaitu tentang bagaimana cara membuat presensi online menggunakan Google Form. Nah, nanti Google Form ini, presensi ini bisa kita buka ya, dari handphone. Jadi ketika handphone ini kan kemana-mana selalu kita bawa gitu ya, itu latar belakangnya kenapa saya buat presensi online ini. Jadi ketika ke kelas kita bawa handphone Android kita, nah nanti pengabsenannya melalui handphone, jadi lebih praktis gitu ya. Baik, saya share dulu konten ya. Nah, ini nggak usah saya slideshow gini aja lah biar kelihatan. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu di sekolah masih menggunakan presensi yang manual gitu ya, yang tulis tangan gitu ya. Dan ini kalau dibandingkan dengan nanti yang akan kita buat yaitu presensi online, biayanya ini lebih mahal. Kemudian kurang praktis, susah dibawa-bawa gitu ya, ribet gitu ya. Kemudian juga sebetulnya ini mudah rusak juga gitu ya, kalau kena hujan, kena air segala macam. Jadi ini dokumennya mudah rusak. Kemudian perekapan itu juga susah, nanti di akhir semester biasanya kita merekap itu menghitung satu-satu susah sekali gitu ya, lama. Nah, nanti hari ini insya Allah saya akan coba bagi sedikit pengetahuan saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Yaitu kelemahan ya tentang presensi manual gitu ya. Nah, ini presensi digital dengan Google Form itu mungkin bisa dikatakan gratis gitu ya. Kita hanya butuh koneksi internet saja. Dan kalau di sekolah saya kebetulan sudah ada wifi sekolah, jadi ini gratis gitu ya. Ini hampir gratis lah begitu ya, hanya butuh koneksi internet saja. Kemudian praktis ya, karena nanti bisa menggunakan handphone. Kemudian perekapan mudah dan cepat gitu ya.
kalau kita setting sistemnya udah selesai, sebetulnya kita nggak harus apa namanya merekap gitu ya. Ya nanti rekapannya juga langsung udah keluar. Baik. Nah, bagaimana caranya membuat membuat aplikasi Google Form ini? Ya tentu saja kita harus masuk dulu ke Google Drive yang kita punya gitu ya. Kemudian untuk memudahkan ini Bapak Ibu, untuk memudahkan kita ketika nanti mencari file absen ini, nanti kita buat folder baru dulu gitu ya. Folder baru dulu kita buat ya dengan cara klik kanan kemudian new folder. Kemudian ini kasih nama, silahkan bisa disesuaikan. Nah ini saya ngasih namanya presensi semester 1 2020-2021. Ya, jadi untuk tahun pelajaran baru nih, gitu ya. Nah, ini folder yang sudah dibuatnya, gitu ya. Kemudian setelah itu kita klik folder tersebut, masuk ke folder tersebut. Nah, nanti kita akan buat Google Form-nya di sini, gitu. Itu mungkin Bapak Ibu sampai situ dulu, mudah-mudahan sudah cukup jelas. Selanjutnya mungkin saya akan praktekkan sajalah biar lebih jelas lagi, jadi langsung praktek nanti langkah-langkahnya biar Bapak Ibu bisa jelas. Nah ini udah folder tadi yang sudah saya buat, ini seperti ini di Google Drive-nya tampilannya seperti itu, masih kosong karena ini baru ya. Tinggal kita masuk ke Google Form ya, membuat Google Form-nya. Nah ini Google Form. Baik. Nah, ya. Nah ini Google Form, kita kasih title dulu. Nah, masih loading. Kita kasih nama dulu ya, title-nya kita isi dulu, misalkan presensi kelas 10, karena saya di SMK kebetulan Bapak Ibu, kelas 10 OTKP, maksudnya kelas 10 jurusan OTKP. OTKP itu otomatisasi dan tata kelola perkantoran gitu ya. Ini salah satu jurusan di institusi kami. Di sininya deskripsinya kita kasih semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 gitu ya. Nah ini email address tidak butuh, klik setting gitu ya, ininya dinonaktifkan saja email save. Nah jadi seperti ini. Nah, nanti di sini kita tipenya jangan multiple choice, tapi kita multiple choice grid. Ya, jadi kita sekali lagi Bapak Ibu pilihnya multiple choice grid. Ya. Nah, ini. Nah, di row ini di bagian row kita isi nama-nama siswa kita di kelas 10 OTKP gitu ya. Nah, ini kebetulan saya sudah menyiapkan nama-namanya di Excel. Saya punya file datanya sebentar. Nah, saya punya daftar nama-namanya. Jadi Bapak Ibu nanti sebelum ke Google Form disiapkan dulu nama-nama siswanya gitu ya, supaya nanti lebih mudah. Sebentar, mohon maaf sebentar. Masih loading. Pak Ade tampilannya tidak muncul. Wah, tidak muncul. Nah, sekarang muncul lagi. Oke. Ya. Itu tadi Sudah, saya, sekarang sudah. ini saya mau mengcopy dulu dari ini dari Excel. Pasti nggak muncul ke situ. Sebentar. Ini nama-namanya, kalau Bapak Ibu sudah punya daftar nama di Excel tinggal di copy. Kalau misalkan ada 30 langsung aja di copy semuanya. Nah, nanti Bapak Ibu ke row ini, bagian row ini, di copy paste aja, di paste di sini, paste. Nah, ini langsung masuk semua. Ya, Bapak Ibu langsung masuk semua. Jadi tidak lama membuatnya, tinggal copy paste aja seperti ini.
Kemudian di kolom pertama ini kita isikan hadir kan, di presensi itu ada hadir, kemudian ya sakit, kemudian izin ya, yang besar izin, kemudian alfa, atau mungkin ada juga anak yang ikut ekstrakurikuler biasanya ada dispen ya, dispen. Nah, jadi udah cukup segini gitu ya. Kemudian ini title questionnya nggak usah, Bapak Ibu nggak usah diisi. Nah, beda ke atas. Nah, tinggal klik review di sini. Jadinya seperti apa? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, jadinya sudah jadi sangat cepat sekali gitu ya. Mudah sekali. Sorry, sebentar. Sorry, saya geser dulu ini ngalamin. Baik. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Sudah jadinya seperti ini. Nah, jadi ada nama-nama siswanya, kemudian di sini ada hadir, sakit, izin, alfa, dispen. Gitu. Nah, kita coba apa ya? Sorry, kita masuk dulu ke sini. Ini namanya udah. Kita selanjutnya, kita kasih respon gitu ya. Nah, misalkan nih hadir, tinggal klik aja seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal bertanya aja ke anak siapa yang kira-kira nggak hadir, yang nggak hadirnya aja ditanyakan misal sorry sakit, iya sakit, ya. Ini tinggal kita coba kasih respon ya, kita isi hadir nanti menggunakan handphone, nanti Bapak Ibu bukanya di kelas menggunakan handphone aja karena biar aplikatif ini ya, tinggal submit. Nah, ini bisa dibuat juga di handphone, pembuatan ini juga bisa di handphone juga. Nah, misalkan saya responnya jangan satu misalkan ya, ini 2 minggu gitu ya. Nah, misalkan hadir seperti ini, tinggal isi lagi. Saya coba lagi seperti ini, kita isi lagi. Kemudian saya submit lagi. Nah, kita lihat, kita cek responnya di sini sudah ada 2 ya, Bapak Ibu. Ini sudah ada 2. Kemudian kita lihat responnya, kita bikin database-nya atau spreadsheet-nya ya dengan cara klik create spreadsheet. Klik. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tujuan, nah ini namanya sesuai dengan nama Google Form-nya, spreadsheet-nya, tapi saya ingin rubah dulu karena nanti di saya itu ada 4 jurusan Bapak Ibu. Kebetulan saya ngajar di kelas 10, 4 jurusan yang berbeda gitu ya. Nah, kita ininya namanya presensi aja gitu. Misalkan presensi atau misalkan presensi semester 1 gitu ya, 2020 2021 gitu ya, misalkan ini ya, tinggal create aja. Nah, nanti hasilnya seperti apa, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini real time ya, kapan Bapak Ibu mengabsen ini ya, ini real time. Kemudian ini nama anaknya, hadir gitu ya, ini tanggal sekian, jam sekian hadir. Ini Anissa, hadir, nanti ada yang sakit, ya sesuai tadi kita mengabsen gitu ya ini. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan tunjukkan caranya, bagaimana cara membuat absensi untuk kelas yang lain. Kita masuk lagi ke Google Form yang tadi. Nah, ini data tadi presensi yang sudah kita buat. Ini untuk kelas ATKP. Misalkan saya ingin buat lagi presensi untuk kelas atau jurusan yang lain, gitu ya. Nah, nggak usah bikin lagi Bapak Ibu, tinggal dari sini saja. Klik kanan, kemudian make a copy.
Nah, ini sudah jadi. Make a copy, kemudian kita rename. Disesuaikan dengan nama kelasnya. Kita rename. Nah, ini kan tadi 10 OTKP, sekarang saya ingin buat untuk 10 TBSM. Teknik bisnis sepeda motor gitu ya. TBSM. Nah, tinggal oke saja. Nah, ini namanya sudah berubah, ini TBSM. Kita buka. Kita buka filenya Bapak Ibu. Loading sebentar. Nah, ini terbuka untuk 10 TBSM ya. Nah, ininya kita rubah juga di sininya, jangan 10 OTKP lagi. Tapi kita sesuaikan 10 TBSM gitu ya. Sorry. TBSM. Nah, gitu. Nah, kemudian nama-namanya kita ganti. Kita kopikan lagi dari Excel. Nama-nama 10 TBSM. Nah, ini saya sudah punya nama-namanya, sebentar saya kopikan dulu. Ctrl C. Saya balik lagi ke sini. Nah, kemudian ini nama-namanya kita rubah. Yang ini kita delete dulu. Nah, ini delete dulu. Ya, dengan cara mengklik tanda silang di sebelah kanan nama gitu ya. Ini kita klik aja. Nah, ini udah habis, tinggal paste lagi tadi ya. Saya udah mengcopy. Nah, ini nama-nama anak di kelas 10 TBSM gitu ya. Kemudian kita klik lagi preview ya. Nah, nanti kita coba respon lagi di sini. Kita isi lagi misalkan ya. Isi lagi, kita kasih 2 respon lagi ya Bapak Ibu. Kita kasih 2 respon lagi gitu ya. Misalkan ya, ini anggap aja hadir semua anak-anaknya baik insya Allah ya. Nggak pernah bolos. Kita coba seperti ini, kita kasih respon, kemudian submit. Nah, kita kasih responnya 2 lagi ya. Ini untuk minggu keduanya gitu ya, untuk pertemuan selanjutnya misalkan saya ngabsen lagi gitu ya. Lagi ini tinggal klik-klik aja. Saya cek lagi ada yang kelewat, ini belum. Oke, hadir semua misalkan, atau ada di spend lah misalkan. Nah, submit lagi, udah ada 2 respon. Baik, kita cek lagi ke sini. Nah, responnya sudah ada 2 ya Bu ya. Jadi kita udah submit 2 kali. Nah, kemudian kita create lagi database. Nah, supaya nanti database-nya itu bersatu, nah satu file gitu ya dengan yang ini ya. Jadi tidak satu Google Form satu database, tapi kita satukan jadi supaya memudahkan juga. Jadi enggak terlalu banyak file gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya misalkan ada 4 kelas, saya cukup bikin Google Form 4 tapi spreadsheet-nya tetap satu. Gimana caranya? Begini Bapak Ibu caranya. Nah, maaf, ini untuk yang TBSM ya. Nah, tinggal lagi create lagi spreadsheet-nya, klik lagi spreadsheet-nya. Tapi Bapak Ibu jangan create new spreadsheet, tapi pilihnya yang bawah, select existing spreadsheet. Nah, klik yang ini, kemudian select. Ya. Nah, ini kan yang tadi ya. Ini tuh. Presensi semester 1 tahun pelajaran 2020. Ini yang ini. Kita pilih yang ini. Klik yang ini, kemudian klik select. Nah, hasilnya seperti apa? Muncul. Nah, seperti ini Bapak Ibu munculnya. Ini yang untuk kelas TBSM. Jadi ningali Bapak. Ya. Ini untuk yang kelas TBSM. Sebentar Bapak Ibu, masih loading, ini belum sempurna tampilannya. Mohon bersabar nih, koneksinya hujan gitu ya.
agak lambat, tapi mudah-mudahan Betul, koneksinya hujan, jadi di saya juga ini nih. Iya, nah luplek nah nih. ini Bapak Ibu. Jadi ini ada sheet pertama yang tadi 10 OTKP, Bapak Ibu. Ini yang responsis 2 ini. Ini yang TBSM-nya. Jadi satu spreadsheet gitu ya, satu data. Nah, ini untuk yang tadi ya, kelas OTKP-nya yang respon ini. Sebentar Bapak Ibu, masih loading ini. Nah, ini yang Anissa Mutia ya, ini kelas 10 OTKP, kemudian responsis 2-nya ini yang 10 TBSM-nya. Nah, ini ada satu Amalia hadir segala macam. Nah, ini untuk memudahkan bisa kita rename juga Bapak Ibu, ini nama sheet-nya misalkan kita rename, klik kanan, kemudian rename. Ya. 10 OTKP gitu ya, kelas 10 OTKP. Nah, kemudian yang responsis 2-nya juga kita klik biar memudahkan kita. Ini kita rename menjadi 10 TBSM gitu ya, kalau Bapak Ibu mengajar di beberapa kelas ini ya. Gitu. Udah selesai gitu ya. Nanti jadi satu database untuk 2 kelas. Kalau untuk kelas-kelas yang lainnya bagaimana? Ya tinggal ikuti lagi langkah yang barusan saya jelaskan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk teknik perekapan, karena Google Spreadsheet dengan Microsoft Excel biasanya kita mengenalnya kan Microsoft Excel ya kalau di desktop. Nah, untuk selanjutnya caranya saya akan share gimana caranya mindahin dari spreadsheet ke Microsoft Excel gitu ya. Sebentar, saya sharingkan dulu. Saya buka dulu Microsoft Excel ya, Bapak Ibu. Sebentar. Mohon bersabar. Nah, ini saya sharingkan dulu Microsoft Excel ini ya. Oke. Bapak Ibu sudah terlihat ini Microsoft Excel ya. Nah, nanti kita akan bekerja di sini, nanti perekapan di sini. Jadi kita konversi asalnya dari Google Spreadsheet ke Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Sebentar, saya tunjukkan caranya. Sorry. Nah, Bapak Ibu sudah terlihat Google Chrome, Google Drive lagi. Nah, ini caranya buka lagi spreadsheet yang ini, dibuka lagi ya, yang ini udah terbuka ya. Nah, ini. Nah, yang ini di sini kita lihat di kanan atas ada share. Ya, Bapak Ibu ada share ya. Klik ini share. Kemudian nanti muncul jendela baru, masih loading. Nah, Ibu di sini ada tulisan di pojok kanan jendela ini ada tulisan get shareable link. Nah, kita klik ini. Klik shareable link. Nah, kemudian kita copy. Nah, kalau sudah di copy, saya kembali lagi ke Microsoft Excel-nya ya. Saya kembali lagi ke Microsoft Excel-nya sebentar. Maaf. Saya kembali lagi ke Microsoft Excel-nya. Saya kembali ke Microsoft Excel. Nah, ini Bapak Ibu sudah terlihat Microsoft Excel saya. Oh, mohon maaf yang ini. Sorry, bukan. Sebentar ya. Oh, masih loading ya. Kita masih loading sebentar Bapak Ibu. Ini agak koneksinya sepertinya agak terganggu nih. Ya, selamat datang Bapak Ibu yang baru hadir. Silahkan unmute-kan mikrofonnya ya. Mengikuti aja. Iya, boleh. Bu Rinrin, Microsoft Excel saya sudah tampil belum di Bu Rinrin?
Tidak, Pak. Belum ya? Belum. Oke, sebentar. Sebentar ya. Baik. Sebentar, Bapak Ibu mohon bersabar. Ini agak ada kendala koneksi sepertinya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita sambil menunggu sinyal. Oke, nanti Pak makan Ade. siang. Sebentar Bapak Ibu, ada kendala nih, ada error sedikit. Nge-share kontennya. Ini kayaknya saya kebanyakan buka program. Halo, Untuk halo. siswa. Mohon maaf Bapak Ibu, barusan saya keluar kehilangan koneksi. Baik, Oh ya, silakan Pak Ade ya dilanjutkan. oke, saya coba share konten lagi ya. Tadi sudah di copy. Nah, ya alhamdulillah sudah bisa masuk ke sini. Geser dulu deh ke sini. Nah, ini Microsoft Excel, kita Mantap. ke menu data ya. Selanjutnya kita ke menu data. Kemudian get data ya. Nah, kemudian from other resources. Nah, kita pilih web karena Google Spreadsheet itu kan berbasis web ya. Jadi kita mau pindahin data dari Google Spreadsheet yang dari web ke Microsoft Excel. Nah, kita get dulu dari sini ya. Masih loading. Baik, kemudian kita pastikan URL tadi, link dari spreadsheet tadi. Oh, mohon maaf. Mohon maaf. Nah, kita kopikan Bapak Ibu URL yang tadi ya. Nah, di sini Bapak Ibu mau diperhatikan ada kata edit ya. Di sini ada edit, tanda tanya, USP sama dengan sharing. Nah, kata edit ini kita buka ya. Kita rubah ya jadi apa? Jadi export ya. Jadi kita mau export atau apa namanya kita ekspor ya, kita ekspor sorry ekspor ya, kemudian USP-nya ini kita ganti jadi format.
Nah, kemudian sharingnya ini kita rubah menjadi format XLSX. Nah, karena file Excel itu kan berekstensi XLSX gitu ya. Kemudian oke. Kita tunggu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini ada tulisan waiting for docs.google.com. Nah, ini menunggu gitu ya. Lagi proses downloading dari data yang ada di spreadsheet tadi ke Microsoft Excel. Nah, di sini Bapak Ibu boleh bisa lihat di sini ada dua kelas ya. Tadi karena kita ada sheet-nya itu ada dua. Di Google Spreadsheet itu kita buat dua sheet, dua database, tapi disatukan dalam satu file. Nah, kita misalkan pilih yang OTKP dulu. Nah, ini yang OTKP. Nah, ini sudah terlihat datanya. Kemudian kita load. Nah, kita load. Oh, ada error. Kenapa error? Mungkin karena koneksinya kurang bagus ya, Bapak Ibu. Downloading not complete. Mungkin karena koneksinya, kita coba lagi. Kita coba lagi. Oh, sorry. Ada kendala teknis. Nah, ini kita replace all gitu ya. Kita coba replace lagi. Untuk loading lagi, kita coba replace all lagi. Kita coba koneksi lagi, mudah-mudahan sekarang bisa. Ya. Nah, ini sudah bisa Bapak Ibu seperti ini. Nah, kemudian di sheet ini juga kita bisa namain ya, sesuai tadi kelasnya adalah 10 OTKP. Nah, jadi ini datanya sudah pindah ke Microsoft Excel, sudah diekspor gitu ya. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu untuk nanti perekapan bagaimana? Ini kan masih berupa hadir, izin sakit gitu ya, misalkan. Nanti kalau kita ingin tahu selama satu semester itu siswa ini hadirnya berapa kali, izinnya berapa kali, itu bagaimana? Nah, kita pakai rumus lagi Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah pakai kita copy dulu nama-nama yang ada di sini, kita copy dulu. Caranya kita copy, kemudian kita pastekan di sini di sebelahnya. Sebelahnya kita pastekan di sini, tapi pastenya Bapak Ibu ini paste spesial ya. Ini disebut paste transpose ya. Nah, paste spesial. Nah, ini transpose. Nah, gini. Jadi yang asalnya tadinya data baris gitu ya, jadi kolom gitu. Itu untuk transpose data baris ke kolom, caranya seperti ini Pak Ibu ya. Kita kan ingin tahu tuh sakit izin alpanya ini berapa kali gitu ya, itu pakai rumus Bapak Ibu. Excelnya di sini tinggal sama dengan count ya, pakai count. Nah, itu untuk menghitung data count ya. Nah, value 1, value 2 gitu. Nah, itu yang mana kita datanya? Datanya adalah yang ini. Nah, ini karena baru 2, ini kalau datanya banyak tinggal blok aja ke bawah. Misalkan seperti ini gitu ya. Nah,
Nah, ini seperti ini, tinggal enter. Nah, oh sorry. Mohon maaf, bukan begitu. Count, sorry. Value 1. Sorry Bapak Ibu. Kita mau data. Misalkan data. Kita mau cari data hadir ya. Oke, conif gitu kalau nggak salah. Conif. Rank. Ya, pakai conif ya. Ranknya tadi misalkan ranknya adalah ini, misalkan sampai situ. Kalau datanya banyak, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Tinggal conif, koma, kriterianya misalkan kita ini mau hadir gitu ya. Kolom hadir kan. Sorry, saya pindahin dulu nih ke bawah ya Bapak Ibu. Sorry. Pindahin dulu ke sini. Nah, ini biar kita kasih nama siswa gitu ya. Kemudian ini hadir. Ini kita mau ngitung hadirnya berapa. Jadi pakai rumusnya conif. Nah, conif range-nya berapa? Range-nya misalnya dari sini ke bawah. Kalau datanya banyak tinggal disesuaikan saja. Nah, ini sudah. Kemudian koma, kriterianya adalah hadir. Karena kita mau mencari hadir ya. Tanda petik 2. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, hadirnya 2 gitu. Ya. Nah, ini kan hadirnya 2, baru ada 2 gitu ya. Hadir 2. Nah, untuk yang kesananya apa? Misalkan tadi ada kata sakit ya, izin, atau alfa kan gitu ya, tinggal sesuaikan saja. Atau tadi display ya, satu lagi display. Nah, ini tinggal disesuaikan saja, tinggal Bapak Ibu copy aja dari rumus ini, di copy rumusnya ya. Oke, copy, enter dulu. Nah, kita tempatkan dulu di sini, kemudian pastekan di sini. Nah, ininya diganti karena yang mau dicari adalah sakit ya. Ininya berarti jadi sakit, kita ketiknya di sini ya. Ini rumusnya begini. Nah, ini sakitnya 0 ya. Nah, kalau begini, kalau udah jadi begini, tinggal gini aja sama. Nah, ini hadirnya diganti jadi izin, karena ini ada kita mau menghitung kolom izin ya, jumlah izinnya. Kemudian enter. Alpanya tinggal ininya dirubah. Alpa. Display-nya ini kata hadirnya diganti dengan kata display. Tinggal gitu aja Bapak Ibu. Display. Nah, ini display. Nah, nanti ke bawahnya tinggal blok aja seperti ini. Ya, sama. Tinggal blok aja ke bawah. Ini range-nya kita rubah range-nya. Ini range-nya kita rubah, range-nya kita sesuaikan dengan yang ini nih, dengan yang kedua. Nah, ini tinggal disesuaikan aja itu sama gitu, tinggal enter. Nah, ini hadirnya 2. Ini juga dirubah dulu ya, tadi saya lupa ini. Harusnya diselesaikan 2 baris dulu ya. Nah, ini begini ya, range-nya dirubah ya. Ini yang Anissa ini ya. Sorry. Salah. Sorry. Ya, Pak Ade mengingatkan 11.56 ya. Oke.
Oke, nah ini tinggal ditarik lagi ke settingan sini ya. Maaf, sorry. Kayaknya belum diganti. Jadi, sorry, tidak benar. Yang ininya diganti nih. Jadi sakit. Ini diganti juga izin. Kita selesaikan 2 baris izin alfa. Kemudian ini di span. Nah, Bapak Ibu, memang di pembuatan ini agak lumayan mungkin ribet gitu ya, karena bikin rumusnya. Nah, tapi nanti kalau ini udah jadi, itu jadi kita repotnya sekali aja. Kesananya langsung bisa otomatis gitu ya, dengan rumus yang barusan. Jadi ini menghitungnya nanti otomatis gitu ya. Nah, ini tinggal di save aja di mana kita mau nge-save folder ini. Nanti setiap perubahan di Google Drive ya, maaf saya share lagi Google Drive-nya. Oh, sorry, saya stop sharing dulu ini. Sebentar, saya stop sharing dulu ini yang Excel-nya. Saya sharing lagi Google Drive-nya. Kok udah muncul nggak, Bu? Stop sharing. Masih hitam. Masih hitam ya? Sorry. Ini koneksi nih. Koneksinya masih lambat. Mohon maaf Bapak Ibu, koneksinya ini agak lambat. Jadi nanti kurang lebih seperti itulah. Gitu ya, Bapak Ibu. Sebentar, aduh masih lambat banget. Oke. Ini udah stop sharing tapi masih aktif ya, Ibu ya. Halo, Pak Ade? Halo, ini udah saya stop sharing, itu masih hitam. Ya, masih hitam. Oh, oke. Baik, Pak Ade, ini Mungkin waktunya sudah ya, 11.59. mohon maaf Bapak Ibu, ini kayaknya ada kendala koneksi. Iya, Hujan, betul. mohon maaf gitu ya. Tapi cara ekspor ke Excel-nya seperti itu. Jadi nanti setiap ada perubahan data di spreadsheet di Google Drive kita, itu tinggal langkahnya tinggal replace all tadi gitu ya. Itu akan update sendiri datanya gitu ya. Dan nanti untuk perekapannya menggunakan rumus itu hadir izin apanya, jadi perhitungannya nanti nggak manual lagi gitu ya. Jadi udah menggunakan rumus itu nanti insya Allah kalau ada kesempatan mungkin nanti saya share lah untuk rumusnya ya seperti apa menghitung supaya lebih jelas gitu ya, menghitung jumlah sakit izin alfanya itu gitu ya, atau jumlah kehadirannya kita hitung gitu ya, bahkan bisa nanti dipresentasikan dan lain sebagainya dengan mudah di Microsoft Excel gitu ya. Nah, jadi nanti absen ini kita ngabsen nggak pakai kertas lagi manual, tapi menggunakan Google Form. Nah, kita untuk memudahkan kita, karena Google Form ini URL-nya biasanya panjang, Bapak Ibu kan kemarin sudah dapat materi tentang bagaimana cara shorten link di bit.ly atau gg.gg ya. Itu bisa dimanfaatkan Bapak Ibu. Jadi Google Form-nya kita pakai shorten link ke bit.ly dengan menggunakan bit.ly. Jadi Bapak Ibu nanti bisa buka di handphone dan ingatlah tinggal dibedain ujungnya saja. Misalkan kelas OTKP ya belakangnya ada OTKP-nya misalkan ya, di bit.ly-nya itu bisa dirubah Bapak Ibu ya. Nah, shorten link-nya itu kalau Bapak Ibu nih, saya juga ini sekedar sharing sedikit tentang bit.ly. Nah, kalau Bapak Ibu saya lihat di belakangnya itu nggak dirubah ya.
shorten link bit.ly-nya nggak dirubah. Nah, itu sebetulnya harusnya dirubah gitu ya, bisa dirubah yang apa itu hurufnya acak-acakan gitu ya, nggak bisa dibaca. Nah, setelah bit.ly slash, nah itu ke belakangnya itu bisa dirubah Bapak Ibu ya. Link itu bisa dirubah. Nah, itu namanya bisa dirubah. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan dan mudah kita ingat. Sehingga nanti certain link itu bisa kita buka dimanapun kita berada, di kelas manapun tinggal dibuka aja Google Form tersebut tadi ya, presensi tadi gitu ya. Dengan menggunakan certain link di Bitly. Itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini penyampaian materi kali ini karena terkendala teknis sharing ininya. Mungkin koneksi di Bapak Ibu juga agak lambat juga sama. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kurang maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ade Muhammad EM SPD yang telah memaparkan materinya, yaitu tentang bagaimana caranya membuat presensi online bagi siswa dengan menggunakan Google Form. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ade, memang pada awal pembuatannya ada sedikit harus berjuang ya, tetapi nanti pada saat absen ke depannya itu mempermudah, sangat mempermudah. Walaupun terkendala dengan sinyal, tetapi mungkin Bapak Ibu bisa menarik sedikit kesimpulan mengenai cara pembuatan presensi ini. Mungkin juga nanti akan di-share ya Pak Ade mengenai Nah, insya Allah. PowerPoint-nya ya. Boleh, boleh. Dan kami mempersilahkan Bapak Ibu yang ada pertanyaan, cukup satu saja ya pertanyaannya, itu karena waktunya sudah lebih. Baik, siapa yang mau bertanya disilakan. Ya, Bu Amatu, Pak Budi Supriyadin, barangkali Bu Is ada pertanyaan? Ini Pak, saya ya Bu. Ya, silakan. Ini saya ketika membuat presensi selalu ada masalah. Jadi selalu tidak bisa dibuka. Nah itu kira-kira kenapa ya? Padahal saya sudah mengikuti langkah-langkahnya dengan betul gitu. Yang tadi Bu. Apakah dalam menyeting waktu atau apa yang saya men-setting atau limit waktu itu ya jam 11 gitu. Apa harus memang lebih atau memang sebelumnya atau bagaimana ya itu? Waktu apa Bu? Ya, Ini baik Pak Ade langsung dijawab aja ya. Manajemen room Bu maksudnya? Jadi ini kan saya presensi, setiap presensi selalu ada ini Menggunakan dari Google Ibu Form Bu? Amat tuh nggak bisa dibuka. Iya betul. Menggunakan Google Form presensinya? Iya. Ini nggak bisa dibuka. Nggak bisa dibuka. Kira-kira itu kenapa gitu ya? Oh mungkin itu Ya. pengaturan privilege-nya di ini Bu, di Google Form-nya itu. Jadi kayak kemarin saya ada kendala teknis untuk mengisi penugasan Bu. Saya bertanya kan ke Bu Ade, Bu Ya. ini nggak bisa dibuka gitu ya. Udah bisa dibuka, Bu ini saya nggak bisa ngedit gitu ya. Nah itu Bu sebetulnya ada pengaturan privilege-nya di Google itu, di Google apa namanya, di Google Drive itu setiap file itu punya privilege ya, punya ini siapa sih yang bisa akses, ini siapa sih yang bisa edit gitu ya, itu bisa diatur Bapak dan Ibu. Jadi pengaturan privilege-nya itu bisa diatur. Kalau istilah di komputer mungkin kita mengenal ada read dan write ya. Kalau read itu cuma bisa membaca gitu. Artinya kita bisa melihat, membaca di situ, bisa melihat, bisa mengunduh, tapi tidak bisa mengedit gitu. Nah, kalau write itu bisa ngedit. Gitu. Kalau read, write itu bisa ngedit. Kalau read dan write berarti bisa melihat, bisa mengedit dan lain sebagainya. Nah, seperti kita mengisi form penugasan itu settingannya saya yakin privilege-nya itu read write gitu ya, tidak view only gitu. Kalau view only itu hanya bisa dilihat tapi nggak bisa kita edit, kita nggak bisa masukin nama kita di situ. Kemarin di link penugasan yang ada ya, itu settingan privilege biasanya di situ gitu ya. Jadi bisa diatur di sana. Jadi siapa aja yang bisa lihat, siapa aja yang bisa mengedit gitu ya. Nah, itu kalau yang link penugasan itu yang Bu Ade itu full.
Sebetulnya kalau mau curang ibaratnya tinggal hapus aja lagi semuanya, itu bisa sama kita gitu ya. Makanya Bu Ade di atas kan menuliskan dilarang menimpa data yang sudah ada gitu ya. Eh, Tanpa seizin dari yang bersangkutan gitu ya. Misalkan saya udah ngisi nih hari ini, saya mau mengisi sebagai host presenter, itu bisa di delete sama siapapun gitu ya. Karena di settingannya kan itu udah read write gitu ya. Jadi bisa dilihat dan bisa diedit gitu oleh siapapun. Bahkan saya hapus data itu semua juga bisa gitu yang ada di situ gitu. Gitu. Jadi biar datanya hilang gitu ya. Kalau jahil ya bisa di delete itu datanya. Tapi kalau view only kita cuma nggak bisa ngedit kan kemarin pas view only gitu. Mungkin itu Bu Amatu, mungkin nanti dicek lagi settingan privilege-nya ya. Tapi nggak bisa dibuka, itu bisa juga kendala sinyal mungkin Bu ya. Selain dari privilege tadi, settingan privilege tadi, itu bisa Iya, jadi iya. karena kendala sinyal juga gitu ya. Itu mungkin mudah-mudahan tidak puas. Supaya Iya. menggali kembali gitu ya. Itu mungkin Saya yang bisa saya saya kan sampaikan. meraba-raba ya membuat ini gitu. Iya, betul. Jadi Nggak seperti apa-apa yang Bu, salah bagus Bu. Harus sering dicoba ya, biar kita terbiasa dengan environment di Google Drive gitu. iya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Amatu. Ya. Mudah-mudahan tadi tidak puas ya, sehingga tadi bisa bertanya langsung lagi kepada Pak Ade nanti. Iya. Baik, sebelum ditutup mungkin ada hal yang akan disampaikan oleh Ibu Instruktur kita, Bu Ade, disilakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Bu. Mana Bu? Saya raise barusan. Sebenarnya mau nanya dulu. Oh gitu. Oh, ya, ya Iya silakan Bu. mangga Bu. Kalau begitu. Bukan nanya sih. Seperti tadi, barusan saya lagi bolak-balik sama WA, jadi tidak fokus dengan materi Pak Ade. Mudah-mudahan nanti link YouTube-nya langsung ke saya ya Pak. Saya butuh yang ini untuk disebar ke guru yang lain di sekolah saya. Oh boleh Bu, mudah-mudahan ya. Saya Iya siap. referensi buat presensi online. Oh iya, boleh Bu, mangga Bu. Itu aja. Untuk penampilannya udah bagus sekali dan mudah-mudahan Pak Ade ini sekarang ngebut sekali untuk penugasan ya. Iya. Dan peserta yang belum selesai ditunggu. Namun di sini ada beberapa yang saya baru kenal ya. Ada Pak Anwar Sadeli sama Pak Budi Supriyadin. Selamat datang. Baru Ya. gabung mungkin ya. Peserta umum Bu. Ya, terima Mudah-mudahan kasih, Bu. pemaparan Pak Budi ini bisa dan Pak Anwar memuaskan. sudah hadir di room ini. Iya, Ya, terima kasih. Ya, itu saja mungkin. Untuk peserta yang lainnya, mangga diantos untuk jadwal penugasan selanjutnya. Terima kasih, Ibu dan Bapak. sama-sama Bu. Terima kasih juga support dukungannya selama ini. Ya, terima kasih Ibu Ade yang sudah selalu ya mendukung dan mensupport kita semua untuk supaya bisa dan beres penugasannya. Baik Bapak dan Ibu, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih atas partisipasinya. Jadi intinya membuat presensi online siswa dengan Google Form ini bisa dilakukan ya, tidak sulit dan nanti akan mempermudah. Baik, saya serahkan lagi kepada Ibu Amatu, pada host. Enggak. Ya, baik, terima kasih pada Bu Rindrin sebagai moderator dan Pak Ade sebagai narasumber. Semoga bisa menambah pengetahuan kita semua, Bapak Ibu. Sebelum ditutup, kembali saya mengingatkan Bapak Ibu semua untuk mengisi presensi. Saya juga ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu semua. Kita akhiri acara kita dengan membaca hamdalah alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum Alhamdulillahirobbilalamin.